Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih yang sudah mampir di acara Cari Dokter. Ya, malam ini hidup sehat bersama Dokter Anissa. Salam cari dokter. Oke, malam ini topik kita singkat tapi semoga padat dan bermanfaat. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pasien mengalami suatu penyakit yang serius, dalam hal ini adalah kanker kolon atau kanker usus besar, di mana juga terkait dengan kolorektal yang berkesinambungan atau disebut juga dengan kanker rektal atau kanker anus atau dubur ya. Ada beberapa pasien yang seringkali memang datangnya dalam kondisi yang sudah terlambat, sehingga memang untuk live malam ini tentang presentasinya bagaimana Anda tahu dan kapan waktu ke dokter. Hati-hati jika ada gejala atau keluhan yang berlangsung lebih daripada 2 minggu. Ingat angka 2 minggu atau 14 hari ini jika Anda mengalami sakit apapun. Untuk malam ini khususnya pada kondisi yang terkait dengan saluran pencernaan lebih dari 14 hari, maka harus berkonsultasikan dengan dokter secara lebih serius. Dan ini adalah suatu review daripada 6 orang pasien yang sudah pernah didiagnosis sebagai kanker kolon atau kanker usus besar. Jadi ada beberapa gejala, yaitu adalah satu adalah buang air besar yang berdarah. Jadi gejala tinja yang berdarah atau buang air besar berdarah merupakan gejala yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh apabila terjadi terus-menerus lebih dari 2 minggu. Jadi beliau mengalami tinja berdarah, buang air besar dan sakit perut bahkan hingga berbulan-bulan, tapi dibiarkan saja karena alasan sibuk bekerja. Ya, jadi hati-hati dengan gejala yang lebih dari 2 minggu. Satu adalah gejala buang air besar yang berdarah. Apalagi jika gejalanya cenderung untuk semakin bertambah ya, dan bisa mengakibatkan juga nyeri perut. Kemudian untuk pasien lain adalah juga seorang laki-laki. Jadi untuk kanker kolorektal ini bisa disebabkan oleh genetik dan faktor lingkungan dan makanan, sehingga usianya juga bervariasi mulai dari 18 tahun bisa dialami hingga 76 tahun pada 6 orang kasus pasien yang sudah terdiagnosis kanker kolorektal ini. Dan ini awalnya seorang laki-laki usia 76 tahun ini mengalami feses yang berwarna gelap. Harus diketahui bahwa feses atau buang air besar yang berwarna gelap merupakan salah satu tanda perdarahan. Jadi walaupun di sini gelap berwarna hitam, memang itu bisa karena terkontak dengan asam lambung dan perdarahan dari saluran cerna bagian atas. Namun walaupun ini saluran cerna bagian atas, tetap hal ini terjadi pada keluhan kanker kolorektal. Mungkin karena adanya asam lambung yang juga tinggi atau sudah ada penyebaran hingga ke atas. Nah, kemudian dipikirkan juga bahwa dia sempat berpikir hal itu adalah suatu usus buntu karena nyerinya ada di perut bawah kanan. Namun kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dilakukan digitalisasi, apakah itu digitalisasi adalah pemeriksaan rektum atau anus dubur, dan di situ ditemukan darah. Ya, kemudian gejala lain adalah diare. Jadi sudah ada satu gejala buang air besar berdarah dan kedua adalah diare. Perubahan pola buang air besar yang berubah-berubah dari diare, kemudian kadang-kadang adalah konstipasi, maka itu dapat menyebabkan lebih dari 14 hari bisa juga salah satu gejala adanya kanker usus besar. Salah satunya adalah seorang perempuan berusia 35 tahun saat didiagnosis dan saat terjadi diare yang lebih dari 2 minggu yang dikatakan sebagai diare kronis. Pasien wanita 35 tahun ini sering sakit perut dan masalah pencernaan lainnya lebih daripada 20 tahun dan sempat didiagnosis sebagai penyakit kolitis ulceratif. Tapi setelah kelahiran putri keduanya, katanya berat badannya meningkat drastis, gejalanya meningkat drastis dan berat badannya mulai turun, dan kemudian buang air besar juga mengeluarkan darah. Jadi sudah ada gejala pertama adalah buang air besar berdarah dan gejala diare. Ketiga adalah gejala sembelit atau masalah buang air besar. Gejala sembelit atau buang air besar yang lebih dari 2 minggu dan terkadang polanya berubah dengan diare, jadi bergantian juga merupakan salah satu gejala kanker usus besar. Dan salah satu pasien juga mengalami kesulitan pergi ke kamar mandi atau ada gejala sembelit yang lebih daripada 2 minggu bahkan berbulan-bulan hingga 6 minggu. Kemudian pasien tersebut sempat melakukan pengobatan rumahan atau maksudnya minum obat dengan beli sendiri. Namun setelah itu malah menjadi diare yang berkepanjangan. Jadi di sini dilihat adalah changing bowel habits, adalah perubahan pola BAB yang berubah-berubah dari yang sembelit atau sulit kemudian menjadi diare, atau sebaliknya juga merupakan salah satu gejala kanker kolon atau kanker usus besar. Kemudian apa yang terjadi jika pasien tersebut buang air besar darah? Tentu saja akan mengalami anemia atau kurang darah sehingga sering merasa letih, lemas, lesu ya, dan mudah lelah. Jadi hati-hati, penurunan berat badan dan mudah lelah juga merupakan gejala yang merupakan ke arah kanker usus besar.
gejala penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, pasien datang tiba-tiba menjadi berat badan yang sangat kurang atau bisa drastis ya, jadi bisa mencapai di atas 5 kilo, 8 kilo, bahkan 10 kilo dalam 3-6 bulan, dapat dikhawatirkan atau dicurigai terjadinya suatu keganasan karena adanya kurangnya absorpsi. Nah, ini juga merupakan salah satu gejala yang dirasakan oleh pasien. Jadi hati-hati, jangan menunggu untuk menghubungi dokter Anda jika melihat gejala-gejala yang berlangsung lebih dari 2 minggu dan gejala yang tadi sudah disebutkan, diare, konstipasi, atau sembelit, kemudian buang air besar darah, kemudian adanya perubahan pola BAB yang berdarah, dan kadang-kadang diare atau kadang-kadang konstipasi, kemudian adanya anemia, penurunan berat badan yang sulit dijelaskan, dan rasa kelelahan yang disebabkan oleh anemia tersebut. Itu dapat dianggap sebagai tanda bahaya dan segera hubungi dokter. Ada pertanyaan? Makanan apa, Dok, yang menyebabkan kanker usus? Oke, pertanyaannya bagus untuk memancing patofisiologi dari kanker usus ya, bahwa kanker usus ini dapat berasal dari genetik dan lingkungan, di mana untuk faktor lingkungan disebabkan oleh pola makan. Ya, jadi pola makan yang mengakibatkan kanker usus adalah yang tinggi lemak dan rendah serat atau kurang makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi orang yang sering makan tinggi lemak ya, fast food, kemudian atau mie instan, kemudian jarang mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan. Ada salah satu pasien saya juga, beliau setiap hari mengkonsumsi mie yang dijual di luar selama hampir 20 tahun, setiap pagi sarapannya demikian. Dan memang saat datang berobat, sayangnya beliau mengalami kanker usus yang sudah memang kolorektal ya, jadi usus besar dan rektum atau anus. Jadi memang selain pola genetik, memang pola makan yang sehat harus diperhatikan, karena pola makan yang tinggi lemak dan kurang sayur atau buah atau banyak mengandung zat kimia bisa mempermudah terjadinya kanker usus. Kalau kurang minum bisa jadi penyakit kanker kolon tidak ya, Dok? Ya, jika kurang minum bisa mengakibatkan buang air besar yang kurang lancar atau kita katakan konstipasi atau sembelit. Tapi belum ada data atau penelitian yang mengatakan bahwa kurang minum bisa berakibat langsung terhadap kejadian kanker usus. Makanan pedas bisa menyebabkan kanker usus. Ya, jika makanan pedas lebih banyaknya adalah kejadian gastritis atau peningkatan asam lambung. Namun jika peningkatan asam lambungnya terlalu tinggi, bisa mengakibatkan erosi atau kerusakan saluran cerna yang kronik dan terus-menerus. Belum ada penelitian yang bilang bahwa makanan pedas akan bisa membuat kanker usus, tapi biasanya makanan pedas yang mengandung kimia atau fast food dan berminyak dan kurang sayur atau buah memang bisa menyebabkan kanker usus. Tapi kalau hanya pedas saja biasanya akan larinya ke lambung lebih daripada kanker usus. Tapi zat-zat pada campuran kimia pada makanan pedas bisa menyebabkan gangguan kolitis, yaitu radang usus besar. Kolitis yang berkepanjangan bisa juga, atau radang usus besar yang berkepanjangan bisa juga menyebabkan kanker usus jika kronik. Ya, sayangnya kanker usus menjadi penting untuk dibahas karena pada awal gejala yang masih bisa disembuhkan, gejalanya tidak khas, sehingga sering kali lewat dari diagnosis maupun ke perhatian dari pasien itu sendiri. Sehingga itu perlulah kita mengetahui gejala awalnya tadi yang memang seringkali kita kira cuman buang air besar darah saja, cuman sembelit saja, BAB saja, ternyata itu merupakan kanker usus. Dan saat kita tahu gejala itu benar-benar, biasanya sudah terlambat sehingga stadiumnya sudah tinggi dan sulit untuk disembuhkan. Jadi kalau mau sembuh biasanya saat stadiumnya rendah dan itu biasanya gejalanya belum hebat, maka tolong guys dan pemirsa sekalian untuk memperhatikan gejala-gejala yang masih ringan sehingga masih bisa disembuhkan. Bisa, jadi jawabannya bisa sembuh jika belum terlalu lanjut tahapnya. Ya, mungkin demikian dulu untuk live malam ini. Sampai jumpa di live berikutnya. Kembali pesan dari saya, ketahuilah atau kenalilah gejala-gejala kanker usus tahap awal agar bisa diobati. Apa saja jika Anda mengalami suatu gejala yang berkaitan dengan pencernaan kurang lebih dari 14 hari, ya, kemudian gejalanya apa saja yang tadi kita sebut sebagai alarm simptom atau gejala yang sudah dialami orang-orang yang kita interview dan memang mengalami kanker usus atau didiagnosis, yaitu buang air besar berdarah, kemudian gejala sembelit atau sulit BAB yang kadang-kadang bergantian dengan diare, jadi kadang sulit kadang malah cair, kemudian penurunan berat badan dan adanya
rasa lemas akibat anemia akibat perdarahan dari buang air besar. Demikian untuk topik malam ini. Salam cari dokter.